warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bisa, guru dari SMK GE 3. Tak lupa menghimbau pada kalian untuk tetap di rumah. Dan jika terpaksa keluar, jangan lupa untuk memakai masker, kemudian jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan beberapa poin tune-up untuk bahas sepeda motor. Tetapi sebelumnya, mungkin kalian juga perlu mengetahui pengertian tune-up. Ya, tune-up adalah sebuah upaya untuk menjaga kondisi sepeda motor dalam keadaan prima. Seperti yang saya ingin tadi, saya akan menjelaskan prosedur tune-up sepeda motor agar kondisi sepeda motor kita dalam keadaan prima. Saat ini sepeda motor adalah salah satu moda transportasi yang sangat disukai oleh masyarakat karena praktis, kemudian bisa juga ekonomis, dengan pemakaian yang sangat sering. Maka sepeda motor yang awalnya dalam kondisi prima juga akan mengalami penurunan dari performa, sehingga kenyamanan dan keamanan dapat berkurang. Tentu saja juga akan berpengaruh terhadap keselamatan ketika kita berkendara. Untuk itu, melakukan perawatan sepeda motor itu dianggap penting. Sebetulnya dalam perawatan sepeda motor ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Ada lebih dari 10 poin. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Terutama tentang sasis sepeda motor dan mekanisme penggeraknya. Jadi nanti yang akan saya lakukan untuk praktikumnya yaitu penyetelan pemeriksaan sistem rem, baik itu roda depan ataupun roda belakang, kemudian pemeriksaan dan penyetelan rantai, dan yang ketiga pemeriksaan kondisi ban, baik itu terhadap kembang ban atau batik ban maupun tekanan udara ban. Silakan disimak lebih lanjut. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan dan penyetelan rantai penggerak. Tapi sebelumnya ada baiknya kita menyiapkan dulu alat-alat yang akan kita pergunakan. Baik, di sini kita akan menggunakan satu buah kunci rem ukuran 14-15, ukuran 16-17, ukuran 10-11, dan kita menggunakan mistar baja. Jadi nanti kita pergunakan untuk mengukur jarak kerenggangan rantai. Tapi setelah kita mengetahui alat yang kita perlukan, sekarang kita langsung praktek saja. Langkah pertama yang perlu kita kerjakan yaitu kita kendorkan dulu as roda belakang. Nah, biasanya yang belum tahu teorinya akan langsung melakukan pekerjaan pengencangan atau pengendoran pada mur penyetel yang ini. Akan tetapi sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena pada saat as roda masih kencang, kita melakukan penyetelan pada mur penyetel, besar kemungkinan nanti akan putus di baut penyetelnya. Ya, di langkah pertama kita kendorkan dulu as rodanya. Pada sepeda motor ini kita gunakan
kunci ring 16, 17 dan 14, 15. Ya, saya praktekkan. Nah, baik. Sekarang kondisi as roda belakang sudah kendor. Ya, jadi cukup kendor saja, tidak sampai murnya dilepas. Nah, setelah kendor, kita lihat di sini. Nah, kalau memang kita belum terbiasa, kita bisa menggunakan penggaris untuk melakukan atau untuk mengukur kerenggangan rantai. Dilihat di sini. Pada motor ini kerenggangan rantainya sebesar 50 mili. Sedangkan standarnya sesuai anjuran pabrik yaitu 20 sampai 30 mili. Nah, dari mana kita tahu? Kita bisa melihat untuk standarnya itu di buku manual. Ya, karena ini 50 mili jadi tidak standar, maka perlu kita lakukan penyetelan. Gunakan kunci ring 10. Nah, kita putar mur penyetel searah jarum jam. Kita periksa lagi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ternyata masih belum, jadi kita lakukan penyetelan sekali lagi atau kita lakukan sampai sesuai standarnya. Nah, lakukan penyetelan mur pada bagian kiri dan kanan agar nanti kondisi gear depan dan belakang itu pada posisi lurus. Nah, setelah kita lakukan penyetelan, bisa dilihat di sini. Sekarang kondisi kerenggangan rantai itu sebesar 25 mili. Jadi masih dalam standarnya, yaitu antara 20 sampai 30 mm. Nah, setelah rantai kondisi sesuai, kita lihat juga di bagian as roda. Di sini ada garis. Ini menunjukkan atau indikator yang digunakan untuk melihat kondisi roda apakah sudah dalam posisi lurus atau belum. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 garis yang nampak. Dan kita harus juga lihat pada bagian kanan, yaitu sebesar 5 garis juga yang harus nampak. Nah, kalau memang nanti jumlah garisnya yang kiri, di sini terlihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk mur penyetel antara kiri dan kanan sudah sama. Nah, setelah kondisi kerenggangan rantai sudah sesuai standar dari buku manual atau buku pedoman servis, jika rantai dan gear terlihat kondisi kering, nah seperti ini, kita bisa memberikan sedikit pelumas. Ya, bisa berupa oli, tapi sangat disarankan untuk menggunakan yang memang pelumas rantai yang sudah dijual di beberapa toko. Nah, tapi tidak apa-apa kita menggunakan pelumas, tapi usahakan jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena pelumas jika dalam keadaan kondisi terbuka itu pelumas mudah sekali mengikat kotoran, terutama debu. Jika terlalu banyak,
kemudian akan membuat debu yang nempel juga banyak, otomatis menjadi tidak enak jika dilihat. Oke, mungkin itu untuk penyetelan rantai. Nanti kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Baik, tadi setelah kita mempraktekkan penyetelan rantai, yang berikutnya adalah pemeriksaan tekanan udara ban dan pemeriksaan batik atau kembangan ban. Ya, untuk pemeriksaan tekanan angin atau udara ban, kita gunakan sebuah alat yang namanya tire pressure gauge. Seperti lihat di sini, nah alat ini bisa untuk mengisi udara ke dalam ban ataupun mengurangi udara jika tekanan udara pada ban terlalu tinggi. Nah, setelah tadi kita mengetahui nama alatnya yaitu tire pressure gauge, kemudian kita juga perlu mengetahui bagian-bagian dari alat ini. Dari ujung paling kanan, di sini ada nepel untuk menghubungkan dengan selang yang terhubung dengan kompresor. Kemudian di sini ada tuas. Ini untuk mengisi udara dari kompresor ke ban. Kemudian ada tombol. Ini untuk mengurangi tekanan pada ban ketika tekanan udara terlalu tinggi atau di atas spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian ada manometer pengukuran atau untuk mengukur tekanan udara. Dan yang sebelah paling kiri ini penghubung untuk ke ban. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita hubungkan tire pressure dengan selang yang hubungan dengan kompresor. Kemudian langkah berikutnya kita hubungkan ke ban. Nah, untuk lebih jelasnya kita kurangi dulu tekanan yang ada di dalam ban. Sedangkan untuk standarnya biasanya oleh pabrikan itu tertera di bagian arem sepeda motor. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada keterangan apakah digunakan sendirian atau berboncengan, kemudian ban depan atau ban belakang. Ya, kebetulan ini saya praktekkan di ban belakang seperti tertulis di label untuk ban belakang itu baik itu digunakan perorangan ataupun berboncengan itu sebesar 33 PSI. Nah, kita kurangi dulu, kemudian kita lihat pada manometer terlihat atau terukur 22 PSI. Berarti tekanannya di bawah standar yang telah ditentukan. Kita tambahi dulu. Nah, kemudian setelah kita tambah udaranya, ternyata tekanannya terlalu tinggi, yaitu 36 PSI. Padahal jika kita lihat di tabel itu dibatasi maksimal 33 PSI, sehingga kita perlu mengurangi tekanan yang ada di dalam ban. Kita pakai tombol ini sampai didapatkan tekanan yang sesuai. Nah, seperti ini. Terlihat pada manometer tekanannya antara atau berkisar 32 dan 34. Berarti sudah sesuai. Kita lepas, kita pasang lagi tutupnya. Begitu juga cara ini berlaku untuk ban bagian depan. Hanya saja mungkin spesifikasinya yang sedikit berbeda. Nah, kemudian kenapa tekanan udara ban harus sesuai? Karena nanti bisa berpengaruh terhadap pengendaraan dan juga keausan ban. Jika tekanan terlalu tinggi, biasanya keausan ban cenderung HB
lebih cepat habis pada bagian tengah. Sedangkan jika tekanan kurang, nanti bagian ban yang lebih cepat aus bagian samping. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan dan penyetelan tekanan udara ban, kita juga perlu melihat kondisi kembangan atau batik ban. Ya, di sini masih terlihat untuk gurat ban atau batik ban ini masih tebal. Dari mana kok bisa dibilang tebal? Karena untuk celah-celah ini masih terlihat lebih dalam. Ya, bisa dikatakan ban ini masih bagus.